Nah, yang pertama saya akan bacakan terlebih dahulu jamaah sekalian, nanti baru kita akan jelaskan ya. Sebenarnya sih persamaan dan perbedaan antara Syafi'i dan Hambali itu tidak hanya 10, Pak. Ya, sebenarnya banyak, Pak. Tidak hanya 10, tapi hanya saya kumpulkan 10 poin ini yang bisa kita bahas atau paling tidak sering dipertanyakan oleh jamaah ya. Saya akan bacakan dulu poinnya, nanti baru kita jelaskan. Ya, tidak semuanya, Pak ya. Kalau semuanya dijelaskan nanti bisa sampai subuh KMK kita nanti. Ya, terlalu panjang. Yang pertama persamaan dulu ya. Persamaan antara mazhab Syafi'i dan Hambali ini. Silahkan dilihat, sudah saya bagikan itu ya kertasnya masing-masing. Sudah dapat semua ya, Bapak-bapak ya? Ya. Yang pertama mengenai hukum melafadzkan niat. Nah, Syafi'i dan Hambali sama, Pak. Yang kedua, poin yang wajib disebutkan saat niat. Jadi nanti kaitannya dengan kalau niat sholat itu wajib menyebutkan jumlah rakaat gak ya? Adaan lillahi ta'alanya disebutkan atau tidak ya? Nah, itu nanti kita bahas. Yang ketiga, bacaan tasbih ruku', Pak. Itu sama. Ya, antara mazhab Syafi'i dan Hambali. Yang afdal apa bacaannya menurut dua mazhab ini. Kemudian yang keempat, mendahulukan kedua lutut saat sujud. Syafi'i dan Hambali sama. Lutut dulu ya. Baru kemudian kedua tangan. Yang kelima, saat sujud kedua kaki tidak dirapatkan. Sama. Syafi'i dan Hambali sama-sama tidak merapatkan kedua kaki saat sujud. Ya. Kemudian yang keenam, bacaan tasbih sujud juga sama, Pak. Nanti redaksinya ya, sama seperti tadi bacaan tasbih ruku juga redaksinya sama, yang afdol istilahnya. Kemudian yang ketujuh, kesunahan berdoa sebelum salam. Nanti kita detailkan. Yang kedelapan, berdoa di antara ayat atau akhir ayat itu disunahkan. Misalnya kalau ada orang baca Suhufi Ibrahim wa Musa, biasanya ngucapin apa? Alaihimassalam. Itu kan doa. Itu sama-sama diperbolehkan oleh mazhab Syafi'i dan Hambali. Kemudian yang kesembilan, salam yang wajib itu hanya satu kali. Itu sama Syafi'i dan Hambali. Adapun salam kedua nanti dihukumi sunnah. Dan yang terakhir yang nomor 10, berzikir dan berdoa setelah sholat itu juga dianjurkan oleh mazhab Syafi'i dan Hambali. Tidak hanya berzikir saja, Pak. Ya, tidak seperti yang dianggap oleh sebagian orang yang mengatakan kalau habis sholat itu nggak ada doa, zikir aja gitu. Enggak. Syafi'i dan Hambali itu sama-sama mensunahkan ada zikir dan doa. Oke, ada 10, Pak ya. Sebenarnya banyak. Ini 10 saja. Kemudian sekarang yang perbedaannya, Pak. Baru nanti kita akan jelaskan. Yang pertama, antara Syafi'i dan Hambali itu nanti beda dalam menentukan kapan niat yang wajib dalam hati. Kalau Syafi'i nanti harus bareng dengan takbiratul ihram. Kalau Hambali nanti, Pak, boleh sebelum takbir. Nanti kita detailkan. Nomor 2, batasan mengangkat kedua tangan. Syafi'i dan Hambali itu berbeda, Pak. Kalau Syafi'i nanti apakah harus setinggi dengan telinganya, sejajar telinga. Kalau Hambali sejajar dengan kedua bahu, itu khilaf. Kemudian yang ketiga, kapan saja mengangkat kedua tangan. Nah, apakah setiap rakaat ngangkat tangan, Pak? Kan tidak. Nanti kita sebutkan poin-poinnya. Syafi'i bilang berapa tempat, kemudian Hambali nanti berapa tempat. Yang keempat, posisi letak kedua tangan. Di mana? Di atas pusar atau di bawah pusar? Nanti khilaf itu antara Syafi'i dan Hambali. Kemudian yang kelima, menjaharkan atau mensirkan bacaan basmalah bagi imam, terutama sholat maghrib, isya, dan subuh. Ketika membaca Al-Fatihah, imamnya itu basmalahnya jahar atau sir. Itu khilaf, Pak, antara Syafi'i dan Hambali. Kemudian nomor 6, hukum membaca surah Al-Fatihah untuk makmum. Syafi'i wajib. Kalau Hambali nanti ada yang bilang tidak wajib dan seterusnya. Nomor 7, ini doa qunut pada sholat subuh. Tentu saja khilaf antara Syafi'i dan Hambali. Yang ke-8, hukum duduk istirahat. Tahu duduk istirahat, Pak ya? Apa ini? Duduk yang kita lakukan ketika mau bangun ke rakaat selanjutnya itu. Biasanya setelah sujud duduk dulu sejenak itu loh. Namanya duduk istirahat. Itu nanti khilaf. Ada yang bilang sunnah, ada yang bilang tidak sunnah antara Syafi'i dan Hambali. Yang ke-10, 9 ya, isyarat jari saat tasyahud.
Nanti apakah digerak-gerakan atau tidak, kapan ngangkatnya, itu Syafi'i Hambali khilaf Pak, ada perbedaan. Yang terakhir yang ke-10, posisi duduk jika sholatnya hanya 2 rakaat. Sholat subuh itu kan hanya 2 rakaat Pak, atau sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Itu duduknya itu yang tawarruk atau yang iftirosh. Itu Syafi'i dan Hambali khilaf di antara keduanya. Nah, jadi kalau kita perhatikan antara Syafi'i dan Hambali itu tidak melulu ada perbedaan, tapi ada juga persamaannya. Nah, ini yang kita bahas nanti, ada 10 poin persamaan antara Syafi'i dan Hambali, kemudian ada perbedaan antara Syafi'i dan Hambali juga 10 poin. Nggak usah dibahas semua ya Pak ya, nanti kelamaan ya. Saya akan pilihkan saja. Sebenarnya jamaah nanti bisa mempelajari sendiri secara detail, download saja buku saya yang judulnya ini. Nanti di website Rumah Fikih cari saja buku saya yang judulnya tentang hal ini, tinggal di-download saja, gratis ya. Untuk detailnya bisa dibaca nanti. Baik, kita bahas dulu yang nomor 1 Pak. Kita bahas yang persamaannya dulu ya. Persamaan antara Syafi'i dan Hambali yang pertama, mengenai melafatkan niat. Ternyata jamaah sekalian, Syafi'i dan Hambali itu sama-sama membolehkan melafatkan niat, tidak dihukumi bid'ah Pak. Ya, beda dengan orang yang sekarang itu mengaku-ngaku Hambali tapi malah membid'ahkan melafatkan niat. Padahal Hambali itu tidak membid'ahkan yang namanya melafatkan niat. Sama seperti Syafi'i Pak. Apa itu Pak melafatkan niat? Biasanya kita ucapkan niat itu sebelum takbir. Misalnya ini, kalau sholat maghrib gimana? Usolli fardhal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan. Kalau makmuman lillahi ta'ala dan seterusnya. Itu kan kita ucapkan Pak sebelum takbir. Namanya apa itu? Melafatkan niat. Itu boleh Pak, dihukumi sunnah oleh madzhab Syafi'i dan Hambali. Nah, ini saya tekankan kenapa? Ada sebagian orang mengatakan Syafi'i itu katanya tidak menganjurkan melafatkan niat Pak, padahal dianjurkan. Ini kita baca fatwa dari Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab jilid 6 halaman 289. Nanti dibaca saja di buku saya atau di-download saja Pak sekarang, silakan. Wa mahallun niyati al-qalbu wa la yushtaratu nutqul lisan bila khilaf wa la yakfi an niyatil qalbi bila khilaf walakin yustahabbu at-talaffudhu ma'al qalbi. Kata Imam An-Nawawi, beliau ini ulama mazhab apa Pak? Syafi'i. Kata beliau, tempat niat itu sebenarnya di dalam hati. Dan niat itu tidak harus dilafatkan, tidak wajib maksudnya. Cukup niat di dalam hati saja. Ya. Bahkan kata beliau, kalau ada orang hanya melafatkan saja tanpa niat dalam hati, itu tidak sah Pak, tidak cukup kata beliau. Wala yakfi an niyatil qalbi bila khilaf. Tidak cukup niat dalam lisan doang, usolis doang, tapi dalam hati tidak niat, itu enggak sah. Nah, di akhir beliau bilang, walakin tetapi yustahabu at-talaffudhu ma'al qalbi, disunnahkan melafatkan niat dan juga niat di dalam hati. Jadi ini tolong jamaah sekalian, kalau ingin bermadzhab Syafi'i yang benar dalam masalah niat sholat, niat itu nanti ada 2 Kak, ada 2 kali Pak. Pertama kita lafatkan sebelum takbir. Yang kedua, ketika takbir nanti kita niat lagi dalam hati. Itu yang wajib Pak ya. Ya, kalau sebelum takbir namanya tadi melafatkan niat, hukumnya hanya sunnah. Nah, ini ada fatwanya dari Imam An-Nawawi bahwa madzhab Syafi'i itu memang membolehkan yang namanya melafatkan niat sebelum takbiratul ihram. Untuk madzhab Hambali nanti silahkan dicek saja, misalnya di dalam kitab Al-Mughni karya Imam Ibnu Qudamah, kemudian ada juga kitab Al-Insaf fi Ma'rifatir Rajih minal Khilaf karya Imam Al-Mardawi. Beliau ini seorang ulama besar dalam madzhab Hambali Pak, dan beliau mengatakan madzhab resmi Hambali itu sunnah melafatkan niat, yustahabu at-talaffudhu biha sirron wa huwa al-madhab. Kata Imam Al-Mardawi, disunnahkan melafatkan niat sebelum takbir tentu saja ya, sirron dengan pelan, minimal terdengar suara dengan telinganya sendiri ya,
terdengar oleh telinganya sendiri, wa huwa al-madzhab, dan inilah madzhab resmi madzhab Syafi'i. Itu. Jadi intinya apa? Antara Syafi'i dan Hambali boleh melafadzkan niat, sunnah sama.